para pelayan yang bertugas, mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Kita semua hadir untuk memenuhi undangan Tuhan Yesus di perjamuan kudus untuk mengingat rayakan kematiannya. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Marianus Tupesi. Umat, marilah berdiri untuk memuji Tuhan yang hadir melalui firman dan sakramennya di tengah-tengah persekutuan kita. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Layak Kau terima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Segala sesuatu telah Kau ciptakan seturut dengan maksud-Mu. Semuanya ada karena karya-Mu. Kau yang layak Tuhan. Umat Tuhan, kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kitab Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ketiga menjadi nas bimbing kita pada hari ini, berkata demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Dan umat Tuhan, terimalah salam rasuli. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Dan menyertai-Mu juga. Salibmu ku sujud, miskin, buta dan lemah. Yesus Kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Umat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Umat, marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersujud di depan hadirat-Mu ya Tuhan, dan kami mengakui begitu banyak kesalahan yang kami perbuat sehingga hati-Mu terluka. Karena tutur kata dan tindakan kami tidak mencerminkan kehadiran-Mu dalam diri kami. Kami berjalan menurut kehendak kami sendiri, sehingga bukan kabar baik yang kami sampaikan melalui kata dan tindakan, tetapi kabar buruk bagi sesama. Saat ini kami mohon, Tuhan kiranya berkenan mengampuni kami, agar kami layak mengikuti perjamuan kudus dalam ibadah ini. Amin. Dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu
kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Umat Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh presbiter yang bertugas. Sabda Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan teguh, membuat arif orang bersahaja. Tidak Tuhan Allah menyenangkan hati. Perintah Tuhan jelas, membuat mata berseri. Sabda Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan teguh, membuat arif orang bersahaja. Jika kapal ini sudah selamanya, dan hukum Tuhan benar selalu. Sabda Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan teguh, membuat arif orang bersahaja. Firman Tuhan lebih indah dan lebih manis daripada madu lebat. Sabda Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan teguh, membuat arif orang bersahaja. Umat Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk pemberitaan firman dan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Kepadamu Tuhan, kami datang menghadap takhta hadirat-Mu yang Maha Kudus. Seraya kami memohon dan meminta kepada Tuhan,
biarlah Tuhan berkenan mengampuni kami menurut cara Tuhan, agar kami dilayakkan untuk mendengar sabda-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus mendidik hati dan pikiran kami dengan baik dan benar, sehingga kami dapat memaknai firman ini secara benar pula, dan kami dapat melakukannya dalam keseharian kami. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan 11 yang menyatakan hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti, atau memberi ular, jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Setiap kita mungkin pernah mengalami apa yang disebut dengan penolakan, baik di lingkungan, di tengah-tengah pergaulan, di tengah-tengah persekutuan, ataupun juga di tengah-tengah pendidikan dan juga ruang kerja kita. Memang sangat tidak nyaman ketika kita mendapat penolakan. Namun dengan penolakan itu justru kita lebih banyak belajar. Kenapa saya ditolak? Kenapa saya tidak diterima? Apakah yang salah? Dan apakah yang harus saya perbaiki? Beragam cara dan juga beragam metode kita akan lahap untuk kita bisa diterima oleh banyak orang, dan kita bisa diterima di mana kita hadir, ada, dan berada. Karena pada dasarnya penolakan adalah salah satu bentuk di mana kita menjadi tidak layak. Bacaan kita pada pagi hari ini berbicara tentang hal pengabulan doa, berarti tidak ada penolakan. Persoalannya tidak semudah itu. Dalam ayat yang ke-7, mintalah, maka akan diberikan, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Begitu mudah. Sepertinya gampang. Allah tidak pernah menolak kita. Namun bila kita kaitkan kitab Injil Matius pasal 7 ini, kita harus merujuk kembali tentang khotbah Yesus di bukit, karena ini bagian daripada tentang khotbah Yesus di bukit. Terutama dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-3 yang menjadi nas pembimbing kita pada hari ini. Mungkin kita bisa lihat kembali Bapak Ibu. Katakan di sini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga.
bila dikaitkan dengan bacaan kita pada pagi hari ini, kita menjadi bagian dari warga kerajaan sorga. Maka begitu mudah, begitu gampang, kita tidak ditolak permohonan, permintaan, dan rasa syukur dan seterusnya. Namun bila kita kaji lebih jauh, tidak ujuk-ujuk, maka pasal 7 ayat 7 sampai dengan 11 itu bisa terjadi kalau kita tidak memahami pasal-pasal sebelumnya. Contoh tentang hal berdoa dalam pasal 6 ayat 5 sampai dengan 13. Kita bisa lihat di sini Bapak Ibu tentang hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa dan seterusnya, dan kita sampai pada doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bila kita memahami tentang hal berdoa, bila kita memahami tentang miskin di hadapan Allah, maka kita baru bisa merasakan artinya penerimaan. Karena seringkali kita berharap Tuhan mengerti apa yang kita minta. Kita berharap Tuhan tahu apa yang kita doakan dan harus diwujud nyatakan. Terus pertanyaannya, siapa kita? Sehingga kita mau mengatur Tuhan. Dan sangat relevan bahwa kita tidak miskin Bapak Ibu. Orang miskin itu tergantung yang mau memberi itu apakah kita tidak pernah menolak karena kita miskin. Kalau ngatur itu bukan miskin namanya. Dan itu yang sering kali salah kaprah Bapak Ibu. Kita tidak menjadi miskin di hadapan Allah, maka cenderung kita adalah mengatur Tuhan. Bila Tuhan tidak menjawab doa kita sesuai dengan apa yang kita minta, ngambek kita. Dikatakan Tuhan tidak berpihak, dikatakan Tuhan tidak mendengar doa kita dan seterusnya. Maka tidak ujuk-ujuk, sekali lagi saya katakan pasal 7 ayat 7 sampai dengan 11 ini, dia tidak berdiri sendiri. Banyak hal yang perlu dipelajari, sehingga dalam meminta pun kita menjadi arif dan bijak. Maka dikatakan di sini dalam ayatnya yang ke-11, saya membacakan ulang. Pasal 7 ayat 7 sampai dengan 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Baik di sini adalah ukuran Tuhan. Karena Tuhan mengerti apa yang kita perlukan dan bukan yang apa kita inginkan. Kebutuhan apa yang dibutuhkan Tuhan mengerti, maka doa Bapa kami itu menjadi benar. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Orang yang miskin tidak akan pernah serakah karena dia tergantung. Orang yang miskin tidak akan pernah berpikir tentang untuk diri sendiri. Dan orang yang miskin itu tergantung penuh kepada Sang Pemberi. Memang doa itu adalah komunikasi kita dengan Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Kalau diri kita sendiri tidak mau mengerti tentang Allah. Apa yang diajarkan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Allah, kita tidak mau mengerti. Yang penting saya berdoa. Dikatakan juga bahwa doa adalah nafas hidup orang Kristen. Benar Bapak Ibu. Tetapi bila komunikasi yang kita bangun, bandingkan dengan pasal 6 ayatnya yang ke-5 tentang hal berdoa, sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kita lihat di sini pasal 6 ayat 5 sampai dengan 8. Bapak Ibu bisa lihat dulu supaya kita tahu. Tidak berdoa di tikungan-tikungan jalan, di depan banyak orang. Datang dalam kesendirian berdoa itu. Orang tidak tahu, tidak bertele-tele, dan seterusnya, dan seterusnya. Kata tidak bertele-tele di sini Bapak Ibu adalah supaya jangan sedap didengar orang tanpa makna. Kita selalu berpikir supaya sedap didengar orang. Oh, dia jago berdoa. Padahal dia tidak pernah mengenal Tuhan. Hebat kata-katanya. Padahal dia tidak bergantung kepada Tuhan. Tadi dikatakan, bila doa itu bukan hanya sekedar komunikasi dengan Allah, tapi di dalam doa itu
kita makin mengenal siapa Allah, Sang Pemberi. Nah, bagian daripada pasal 7 ayat 7 sampai dengan 11. Kita adalah menjadi bagian dari warga kerajaan sorga. Dan disitulah kita mengerti bahwa doa bukan memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Tapi doa menyerahkan semua keputusan kepada Tuhan. Ayat 11 menjadi benar. Bahwa Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi mari kembali kita belajar banyak, Bapak Ibu dan saudara-saudara, tentang berdoa. Doa juga adalah keintiman kita dengan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar intim dengan Tuhan? Sedangkan ketergantungan kita kepada Tuhan menjadi amat sangat rendah. Maka keraguan, kecemasan, kekhawatiran jauh lebih besar daripada keyakinan kita kepada Tuhan. Kita akan berdalih, manusia punya akal. Ya silakan, kita punya akal. Tapi akal itu juga mendidik kita untuk menjadi arif dan hikmat. Akal bukan untuk menentang dan melawan Tuhan itu sendiri. Kalau doa dikatakan sebagai keintiman dengan Tuhan, mari kita bangun keintiman itu. Sehingga kita makin mengerti maunya Tuhan itu apa, bukan maunya kita. Apa sih yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini? Manusia butuh berdoa, iya, karena dia terbatas. Tapi seringkali kita mengingkari keterbatasan kita. Seolah-olah kita yang tak terbatas, Tuhan yang terbatas. Ini perlu kita luruskan kembali Bapak Ibu. Agar makna sakramen perjamuan kudus pada hari ini menjadi benar. Kalau roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus hadir dalam hati dan pikiran kita dan tubuh kita, itu terbangun keintiman kita dengan Tuhan. Karena apa? Karena dia menjadi bagian dari diri kita, Tuhan itu. Tapi kalau ini sekedar formalitas, sekali lagi kita tidak akan pernah mengenal Tuhan. Ketergantungan kita kepada Tuhan menjadi sangat rendah. Dan ini adalah sebuah tradisi biasa, tanpa makna. Seringkali sudah saya katakan Bapak Ibu, ini bukan pengampunan dosa. Oh, saya banyak dosa, saya datang ini. Tidak. Ini buah daripada ketekunan kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Maka saya siap untuk menikmati roti dan anggur sebagai buah keintiman saya dengan Tuhan. Jadi kalau hal berdoa, hal pengabulan doa, kita bisa lihat di sini. Tuhan tidak akan memberikan batu bagi anaknya yang meminta roti. Atau Tuhan tidak akan memberikan ular kepada anaknya yang meminta ikan. Itu benar. Karena apa? Karena kita mengerti keintiman kita dengan Tuhan. Keintiman di sini itu berarti hubungan kita dengan Tuhan mesra. Dan kita bisa merasakan arti daripada kemesraan itu. Apa sih arti daripada kemesraan itu? Kedekatan hati, kenyamanan, ketenangan, dan kepastian. Jadi tidak ujuk-ujuk, sekali lagi Bapak Ibu, mintalah maka Tuhan akan memberi dan seterusnya. Harus ada runutnya, harus ada tatanannya, sehingga kita sampai pada tataran ini. Kalau tidak, banyak kecewanya Bapak Ibu. Kalau tidak, kita akan menghakimi Tuhan. Atau yang paling ekstrim, saya akan tinggalkan Tuhan, saya tidak percaya kepada Tuhan. Karena akal kita yang lebih banyak berbicara, kekuatan kita yang menjadi sumber inspirasi kita, harta kita yang menjadi sumber kehidupan kita, bukan Tuhan. Karena kita tidak pernah miskin di hadapan Allah. Kalau saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu, kenapa sih kita berdoa?
Saya bertanya dulu kepada Bapak Ibu, kenapa kita berdoa? Karena ketidakmampuan kita melihat masa depan. Karena ketidakmampuan kita melakukan hal yang spektakuler, maka kita bersyukur di dalamnya. Karena kita tidak tahu masa depan, maka kita berharap Tuhan menuntun masa depan kita. Karena hal di mana Tuhan melakukan hal yang spektakuler tentang nafas kehidupan. Sekarang oksigen mahal kan? Padahal gratis Tuhan kasih lewat tumbuh-tumbuhan. Tapi kita tidak pernah peduli dengan tumbuh-tumbuhan itu. Ataupun biota laut, terumbu karang, sumber oksigen, kita tidak pernah peduli. Dikatakan kita mengenal Allah. Kembali pada hari ini Bapak Ibu, ketika kita memaknai sakramen ini, bahwa hadir keintiman saya dengan Tuhan, hadir kemesraan saya dengan Tuhan, hadir pengertian saya tentang Tuhan, dan memaknai apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Sehingga kekuatan itu senantiasa hadir. Dan apa yang disebut dengan memaksakan kehendak, itu menjadi sirna dalam hidup ini. Karena kita bergantung kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan dan sumber di atas segala sumber. Sekali lagi, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bila kita pelajari pasal 7 ayat 7 sampai dengan 11 ini, dia tidak berdiri sendiri. Ada tatanannya sebelum sampai pada titik itu. Mari kita belajar banyak dalam pengertian kita tentang siapa Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena ialah yang empunya kerajaan sorga. Saya akan bacakan juga. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang lihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi doa bukan untuk diombar agar orang terdengar bagus. Doa bukan untuk diperdengarkan oleh banyak orang agar orang mengerti, oh dia jago menyusun kata-kata. Bukan itu Bapak Ibu. Tapi makna dan kedalaman kita dalam mengenal dan mengerti Allah, maka kita akan tahu bagaimana cara kita berdoa, bagaimana cara kita bersyukur, bagaimana cara kita memohon, bagaimana cara kita meminta, dan bagaimana cara kita menyerahkan segala keputusan kepada Tuhan. Jangan sebagai lip sync belaka, bukan kehendak kami tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Tapi kita banyak mengatur Tuhan. Kita tidak percaya kepada keputusan Tuhan. Kita meragukan keputusan Tuhan. Pertanyaan sederhana, benarkah demikian doa itu? Atau hanya ikut-ikutan? Karena ada orang yang pernah mengatakan itu. Karena sering biasanya doa itu adalah bagaimana kita mendengar dan bagaimana pernah kita melihat cara orang berdoa dengan kata-kata yang hampir sama, tanpa makna. Sehingga menjadi kering, kedekatan dengan Tuhan tidak terjadi, tapi kita mau disebut orang hebat. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, biarlah sakramen perjamuan kudus pada hari ini membangun keintiman kita dengan Tuhan. Sehingga doa bukan hanya sebagai bentuk komunikasi kita dengan Sang Pencipta, tapi kita makin mengenal siapa Sang Pencipta itu yang selalu memberikan yang terbaik menurut cara Dia untuk kita manusia. Amin. Umat Tuhan, dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam surat 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26 yang menyatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu,
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita bersatu hati di dalam doa penguatan. Ya Allah, Bapa kami, kembali kami bersyukur karena Engkau melayakkan kami untuk ambil bagian dalam mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus melalui sakramen perjamuan kudus ini. Kami bersyukur karena kemenangannya melepaskan kami dari belenggu dosa dan maut. Kami mohon teguhkan iman, pengharapan dan kasih kami kepada Yesus Kristus, supaya oleh kuasa Kristus, roti dan anggur perjamuan kudus yang kami terima dan nikmati saat ini, menjadi daging dan darah yang baru dalam tubuh kami, yang akan menyembuhkan, memulihkan, dan menguatkan tubuh, roh dan jiwa kami dari berbagai kelemahan dan sakit penyakit. Tolonglah kami untuk tetap menjadi anggota tubuh-Mu yang rajin bersekutu dan beribadah, serta penuh sukacita, bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada semua orang sampai ia datang menjemput kami semua ke dalam kemuliaan surgawi. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan bersama semua orang percaya segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, dari jiwa dan ragaku, hanya dalam buku teduh hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Umat Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Umat Tuhan, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu,
Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah dan bagikanlah di antara kamu. Ambillah dan bagikanlah di antara kamu. Ambillah. Ambillah. Dan sekarang, makanlah, ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah dan bagikanlah di antara kamu. Ambillah dan bagikanlah di antara kamu. Ambillah. Ambillah. Dan sekarang, minumlah, ingatlah, dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang mau dibimbing oleh Tuhan dan yang berharap tak henti akan mendapat pertolongan bahkan di saat terpedih. Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasir alasnya. Tetaplah kau di jalan Tuhan, setia dalam tugasmu, dengan berkat yang tak berkurang dibarui
Saya akan memberikan kesempatan kepada umat Tuhan untuk berdoa secara pribadi. Kurang lebih 1 menit. Mari kita berdoa. Kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan dan sumber segala sumber berkat. Kembali hamba-Mu datang memohon dan meminta. Tuhan kiranya berkenan mengampuni kami kembali. Bila cara pikir, cara pandang kami tentang Tuhan jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Karena dalam pengampunan-Mu kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk kami bisa berubah. Dan biarlah sabda-Mu pada hari ini kembali mendidik dan mengajar kami, untuk kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan dalam gerak langkah perjalanan kehidupan kami ke depan ini. Baik kami sebagai warga Kristiani, ataupun kami sebagai lembaga gereja yang masih Tuhan beri waktu dan kesempatan untuk kami bisa bersaksi dan melayani tentang kebenaran kasih Kristus di bumi persada tercinta ini. Biarlah pendidikan-Mu, pengajaran-Mu, dan pengampunan-Mu, itulah yang harus kami lihat dalam kedalaman iman kami. Bagaimana cara Tuhan membentuk dan mengajar kami, agar kami semakin berkenan di mata Tuhan, dan kami dapat menyenangkan hati sesama dan sesama ciptaan di tengah-tengah proses kehidupan bersama kami sebagai rakyat dan bangsa Indonesia. Kembali hamba-Mu datang memohon dan meminta belas kasihan dan kemurahan Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami yang pada saat ini bergandengan tangan, numpahkan seluruh daya pikir dan kekuatan mereka untuk kami mengatasi pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai. Kiranya juga Tuhan memberikan kekuatan kepada para pemimpin bangsa kami, agar mereka bisa bersatu hati untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan masyarakat dan bangsa ini ke depan. Tuhan memberikan kekuatan kepada aparat TNI dan Polri, para medis, tim gugus COVID, dan semua instansi yang terkait, agar kekuatan yang daripada Tuhan hadir dalam ruang hati dan pikiran mereka, sehingga mereka bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam PPKM darurat ini dengan baik dan benar, sehingga pandemi COVID-19 semakin berkurang dan kami bisa hidup dan beraktivitas dengan seluruh keberadaan kami pada hari dan masa yang akan datang. Kami menyerahkan juga Tuhan akan kehidupan perjalanan pelayanan kami sebagai gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Biarlah juga Tuhan berkenan memberkati fungsionaris Majelis Sinode, agar dengan kearifan dan hikmat mereka mampu memberikan yang terbaik dalam proses persidangan Sinode ke-21 pada bulan Oktober yang berpusat di Surabaya untuk dapat dilaksanakan. Biarlah kami juga sebagai panitia, Tuhan berikan kekuatan, kearifan, dan hikmat, sehingga kami dapat menopang pekerjaan Majelis Sinode ini dengan baik dan benar, yang di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan juga Tuhan kehidupan bersama kami sebagai warga GPIB Jemaat Bahtera Hayat, dengan seluruh keberadaan kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai.
dan juga di tengah-tengah kerinduan warga jemaat kami yang merindukan kekuatan dan pemulihan. Biarlah Tuhan berkenan melawat Ibu M. Larwanau, Ibu Baktiar, Ibu A.M. Purwanto, Bapak Gottlieb, Bapak Hapandi, Ibu Els Wahyudi, Bapak Herman Romboto, Bapak dan Ibu Kandar Panjaitan, Ibu R. Mohede, Bapak dan Ibu Albert Kemurahan, Ibu Hilda Abislong, Bapak Anastasius Epafras, Ibu O.P. Kolanus, Bapak dan Ibu J.F. Umbas, Ibu Liko Umbas, Bapak Wiji Santoso, Ibu Esther Santoso, Saudara Rafael Tumober, Saudari Lisa Lantang, Saudari Stella Pangalila, Ibu Louis Wihanto, Ibu Greta Maengkom, Ibu M. Pengemanan, Bapak Niko Lotulung, Bapak Arthur Kaat, Ibu Farida Paruntu, Ibu Paulina Nggolet, Ibu Munasi Muryadi, Ibu Umi Sujitno, Bapak dan Ibu Herman Badung. Biarlah lawatanmu melalui sentuhan para medis, obat-obatan, makanan dan minuman, dan perhatian, kasih sayang, dan pelayanan yang tulus dari suami, istri, anak-anak, menantu, dan cucu. Biarlah itu perpanjangan tangan Tuhan, bagaimana Tuhan memelihara dan memberikan kekuatan bagi warga jemaat kami pada hari-hari yang akan datang. Kami menyerahkan keluarga besar Pangalila. Biarlah juga Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada anak-anak kekasih. Kasih sayang Tuhan menaungi mereka, sehingga juga mereka dapat melihat begitu banyak cara Tuhan yang tidak mampu kami tangkap dengan logika-logika kami, agar mereka juga dapat melihat Tuhan sedang menyiapkan mereka masa depan yang jauh lebih baik, sekalipun ayah dan ibu tidak bersama-sama mereka lagi. Dan bagi keluarga besar Suharman, biarlah juga Tuhan memberkati keluarga ini, di mana ayahanda terkasih kembali ke dalam pangkuan Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Kekuatan, kesehatan Tuhan tambahkan, kerukunan, kasih dan cinta antara saudara bersaudara Tuhan tambahkan, agar mereka juga dapat bersatu hati memberikan yang terbaik bagi keluarga besar almarhum Suharman pada hari dan masa yang akan datang. Kami menyerahkan keluarga besar dari almarhum Bapak Suharman hanya ke dalam tangan kasih dan cinta-Mu. Kami menyerahkan Tuhan hidup dan kehidupan kami dan pengharapan kami seluruhnya hanya ke dalam tangan kasih dan cinta-Mu. Kami akan melangkah dalam perjalanan minggu kerja kami. Tuhan menuntun langkah hati dan pikiran kami, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan kiranya berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan berkenan memberkati kami dan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami. Kami serahkan Tuhan untuk orang-orang yang kami cintai yang tidak bersama-sama dengan kami, baik suami kami, istri kami, anak-anak kami, menantu kami, dan cucu kami, dan orang tua kami. Biarlah kiranya kasih sayang Tuhan menaungi mereka, sehingga juga mereka boleh mengalami damai dan sejahtera. Sekalipun orang-orang yang mencintai mereka berada di tempat ini, biarlah iringan doa, harap dan pinta dari kami yang berada di tempat ini, Tuhan mendengarkan agar orang-orang yang kami cintai diberkati dalam hidupnya. Tuhan, tiliklah hati dan pikiran kami, dan lihatlah kami, agar kami makin layak di hadapan Tuhan dalam gerak langkah kehidupan kami ke depan ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan doa syukur, harap dan pinta ini, baik yang kami panjatkan secara pribadi atau secara warga jemaat yang mendengar. Biarlah juga Tuhan mendengar seru doa harap dan pinta kami ini. Terpuji Kristus. Amin. Umat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya dengan nats Alkitab yang menyatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Segenap hatimu
segenap hidupku, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Ibadahnya segenap waktumu, ibadahnya segenap kasihmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa syukur. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah hantaran syukur kami ini. Kiranya Engkau berkenan memberkati sehingga kami mampu menggunakannya untuk pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Warta Jemaat, hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta, Minggu 11 Juli 2021. Ibadah keluarga Rabu 14 Juli 2021. Ibadah keluarga hari Rabu 14 Juli 2021 di masing-masing sektor 1-5 kembali akan dilaksanakan dalam bentuk ibadah pekan keluarga di rumah masing-masing. Tata ibadah dan bahan renungan akan didistribusikan kepada masing-masing keluarga. Persembahan pada ibadah pekan keluarga dapat diberikan dalam amplop yang disiapkan oleh masing-masing keluarga, kemudian diserahkan kepada koordinator sektor masing-masing dan diserahkan ke gereja. Demikian untuk diketahui seluruh warga jemaat. Ibadah Minggu live recording diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah hari Minggu bersahaja hari Minggu 18 Juli 2021 pukul 08 WIB akan dilaksanakan dalam bentuk live recording. Pelaksanaan live recording dilakukan pada hari Jumat 16 Juli 2021 pukul 19 WIB. Demikian untuk diketahui warga jemaat. Pemberlakuan PPKM darurat diberitahukan kepada seluruh warga jemaat sehubungan dengan pemberlakuan PPKM darurat, maka pada ibadah tanggal 11 Juli 2021 dan 18 Juli 2021 dilaksanakan secara live recording. Ibadah hari Minggu tatap muka akan dilaksanakan kembali apabila pemberlakuan PPKM berakhir. Demikian untuk diketahui warga jemaat. Posko COVID-19 GPIB Jemaat Batra Hayat Surabaya menerima bantuan dari warga jemaat untuk disalurkan kepada warga jemaat yang terpapar COVID-19. Bantuan dapat berupa natura dan uang melalui Satgas COVID yang bertempat di GSG Batra Hayat atau dapat menghubungi Penatua Bapak Doni Longkeng 081 331 888 101 dan Bapak Penatua Stanley Luntungan 081 332 912 022. Demikian untuk diketahui warga jemaat. Berita duka, telah dipanggil Tuhan dalam kemuliaannya. 1. Ibu Lucia Pangalila Hamdani, sektor pelayanan 3, dalam usia 60 tahun pada hari Minggu 4 Juli 2021 pukul 24.00 WIB di Rumah Sakit Adi Husada Kapasari, Surabaya. Jenazah telah dimakamkan pada hari Senin 5 Juli 2021 pukul 02 WIB di tempat pemakaman umum Keputih, Surabaya. Kedua, Bapak Hengki Pangalila, sektor pelayanan 3, dalam usia 64 tahun
pada hari Selasa 6 Juli 2021 pukul 21 WIB dalam perjalanan menuju rumah sakit. Jenazah telah dimakamkan pada hari Rabu 7 Juli 2021 pukul 01 WIB di tempat pemakaman umum Keputih, Surabaya. Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat menyampaikan ucapan turut berduka cita. Kiranya kekuatan serta penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus diberikan kepada keluarga besar Pangalia Hamdani. Ketiga, Bapak Suharman, sektor pelayanan 3 dalam usia 83 tahun pada hari Jumat 9 Juli 2021 pukul 10.30 WIB di Rumah Duka Jalan Ikan Mungsing 7 nomor 30 Surabaya. Ibadah pelepasan telah dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Juli 2021 pukul 9.30 WIB di rumah dan jenazah telah dimakamkan di tempat pemakaman Kristen Kebang Kuning, Surabaya. Majelis Jemaat serta seluruh jemaat menyampaikan ucapan turut berduka cita. Kiranya kekuatan serta penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus diberikan kepada keluarga besar Suharman. Untuk laporan keuangan dan informasi lainnya dapat dilihat dalam Warta Jemaat. Umat Tuhan, marilah kita berdiri dan dengarlah amanat pengutusan. Pergilah dengan sejahtera serta lakukanlah firman Tuhan dalam tugas dan panggilanmu di tengah masyarakat dan bangsa. Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam penuhi hatiku supaya bersyukur selalu padamu. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.